Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep maklumat dan akwal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulandari Kusuma Dewi, NIM 4220146. Perkenalkan, nama saya Siti Amanah, NIM 4220142. Saya Nanda Devata Gandhi, NIM 4220144. Konsep maklumat dan akwal. A. Pengertian makomat. Secara bahasa, makomat adalah bentuk jamak dari kata makom yang berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, makomat disebut dengan status, tangga atau stasiun, terminal. Menurut istilah tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadah, latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Jadi, makomat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. B. Macam-macam makomat. 1. Taubat. Taubat adalah memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa tersebut. 2. Zuhud. Zuhud adalah suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. 3. Sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. 4. Wara'. Wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut pakaian, makanan, maupun persoalan lainnya. 5. Faqr adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta suatu yang bukan miliknya. 6. Tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah. 7. Ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. 8. Mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabah yuwibu mahabatan yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapapun dan apapun. 9. Ma'rifat. Ma'rifat secara bahasa berasal dari kata arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman. Menurut ulama, makrifat adalah kemampuan seseorang sufi untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya yang membenarkan Allah dengan keyakinan dan iman sejati, dan dengan sukarela melaksanakan ajarannya dalam segala perbuatan. 10. Istiqomah. Menurut Kiai Ahmad, istiqomah berarti tekun, telaten, terus-menerus, dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. Pengertian ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang bersifat dan keadaan sesuatu. Menurut Al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik dari sebuah amal soleh yang mensucikan jiwa. Di macam-macam ahwal. 1. Muhasabah adalah
upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah. Kedua, muraqabah atau waspada adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Tiga, raja atau berharap adalah berharap atau perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Keempat, khauf atau takut adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena khawatir kurangnya pengabdian. Hub atau cinta adalah kecenderungan hati untuk memerhatikan keindahan dan kecantikan. Syauq atau rindu adalah kerinduan yang ingin segera bertemu dengan Allah. Uns atau intim adalah sifat merasa selalu berteman, tak merasa sepi. Tu'maninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Musyahadah secara harfiah, musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi tasawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dia cari atau Allah, atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Perbedaan makomat dan akwal. Makomat 1. Pelaksanaan senantiasa berurutan, dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah antara makomat satu dengan yang lain berbeda, dapat dipelajari oleh setiap salik atau pelaku tasawuf. Harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan membutuhkan usaha. 2. Taubat, zuhud, sabra, wara, faq, tawakal, ridho, mahabbah, ma'rifat, dan istiqomah. Sedangkan akhwal 1. Hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. 2. Muhasabah, muqarabah, raja, khauf, hub, syauq, uns, tuhamninah, dan musyahadah. Kesimpulan. 1. Pengertian makomat dan macam-macamnya. A. Pengertian makomat. Makomat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. B. Macam-macam makomat. 1. Taubat, 2. Zuhud, 3. Sabar, 4. Wara, 5. Faq, 6. Tawakal, 7. Ridho, 8. Mahabbah, 9. Ma'rifat, 10. Istiqomah. 2. Pengertian ahwal dan macam-macamnya. A. Pengertian ahwal. Ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahi Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai sebuah dari amalan soleh yang mensucikan jiwa. B. Macam-macam ahwal. 1. Muhasabah, 2. Raja, 3. Hub, 4. Syauq, 5. Tumaninah, 6. Musyahadah. 3. Perbedaan dan persamaan makomat dan akhwal. Dilihat dari segi pelaksanaan, hidayah, dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya, serta sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada, dan tidak membutuhkan usaha, sedangkan persamaannya merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf.